Baik, kita mulai diskusi kita pada malam hari ini. Selamat malam, ucapkan sekali lagi kepada semua sahabat Read Times. Dan gimana kabarnya nih hari ini para pemudi dan pemuda Indonesia yang masih semangat untuk merayakan atau memperingati Sumpah Pemuda yang jatuh kemarin 28 Oktober. Nah, senang sekali saya Ilu Devi dapat kembali menjumpai sahabat Read Times dalam program kita kali ini trending topik dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah saatnya pemuda berbicara untuk memperingati Sumpah Pemuda yang setiap tahunnya dirayakan atau diperingati pada tanggal 28 Oktober. Nah, sahabat Read Times, kemarin apakah sudah ada yang memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan cara apa dan bagaimana mungkin? Atau ada yang belum memperingatinya dengan cara-cara yang dilakukan dan atau apakah masih ada yang pengen memperingatinya. Nah, pada malam hari ini kita memfasilitasi teman-teman semua untuk berdiskusi terkait bagaimana sih perjuangan pemuda pada masa kini. Nah, untuk membahas bagaimana perjuangan pemuda kita pada hari ini, kita telah terhubung dengan ke-6 narasumber kita secara virtual. Nah, kita akan sapa-sapa terlebih dahulu narasumber kita. Yang pertama ada dari Zero Waste, yaitu bergerak dalam bidang atau aspek lingkungan, khususnya pengelolaan sampah. Kita sapa dulu Kak Ainun Halbi Mutmainah. Halo Kak, selamat malam Kak Ainun. Apakah sudah bergabung? Halo Kak. Sudah siap menyampaikan? Baik, gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah, kabar baik. Kabarnya baik. Oke. Baik dan semangat untuk pemuda semua. Selanjutnya ada dari aspek pendidikan, yaitu dari Sekolah Cendikia Pesisir. Ada Kak Humairah Febrianti. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Kak Humairah, apakah sudah terhubung? Halo Kak, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik Kak. Baik, oke. Nah, selanjutnya kita akan terhubung juga dengan narasumber kita yang ketiga, yaitu dari jurnalis dari readtimes.id, itu ada Kak Ona Mariani. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Kak Ona. Halo Devi, selamat malam. Suara saya jelas ya? Jelas? Iya, jelas. Oke. Aman. Baik. Oke, selanjutnya dari Fraksi Muda Indonesia, ini dari aspek politik nih teman-teman. Kak Nur Hidayatullah B, boleh. Halo Kak Nur Hidayatullah, boleh disapa akrabnya dengan Kak Dayat? Ya, halo. Kak Dayat, boleh disapa dengan Kak Dayat atau? Iya, boleh. Oh iya, baik. Adik Yaya tepatnya, karena kan lebih. Adik Yaya. Ya. Baik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik. Dan selanjutnya ada dari hukum, tepatnya pendampingan hukum desa, itu ada dari El Humasa, Kak Rahmat Anugrah. Selamat malam Kak Anugrah. Kak Rahmat. Selamat malam Devi. Boleh disapa akrab dengan Kak Rahmat? Rahmat aja deh. Rahmat. Baik, selanjutnya yang terakhir narasumber kita ada dari Komite Anti Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin, Kak Siti Hafiz Mufti. Selamat malam Kak Siti. Halo, selamat malam. Selamat malam. Baik teman-teman, sahabat Read Times, dalam memperingati Sumpah Pemuda ini kita sudah 93 tahun memperingati Sumpah Pemuda sampai pada tahun ini. Nah, kita akan melihat sejauh mana sih peran pemuda hari ini. Kalau dulu kan pemuda itu berjuang dengan menggunakan senjata, melawan para penjajah. Nah, kalau hari ini penjajah udah tidak ada, kita sebagai pemuda itu apa yang kita perjuangkan, apa yang kita lawan. Nah, isu-isu yang tersebar luas di masyarakat, isu-isu publik yang kini tengah hangat diperbincangkan, menurut survei secara nasional itu yang paling tinggi adalah isu korupsi, yang diperbincangkan oleh para pemuda, kemudian ada isu kerusakan lingkungan, kemudian ada juga isu tentang kekerasan seksual dan lain sebagainya yang akan kita bahas lebih lanjut bersama dengan
keenam narasumber kita hari ini. Nah, untuk pertama kita akan membahas isu-isu tersebut dari perspektif para pemuda pada malam hari ini. Kita akan bahas yang pertama adalah dari aspek lingkungan. Nah, kita akan berbincang bersama dari Zero Waste. Boleh mungkin Kak Ainun dari Zero Waste, apakah sudah siap untuk berbincang dengan teman-teman, sahabat Retime semua? Oke, Kak. Baik. Nah, kalau kita melihat dari aspek lingkungan nih Kak, bagaimana sih peran pemuda, utamanya dari Zero Waste itu dalam aksi penyelamatan lingkungan? Karena isu-isu lingkungan saat ini sangat krusial untuk dibahas karena kita melihat bahwa adanya kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, sampai berdampak pada perubahan iklim yang sangat ekstrim yang berdampak banyak pada kehidupan kita juga. Jadi pertama-tama perkenalkan, nama saya Ainun Kolbi Mutmainah dari Zero Waste Makassar. Mau bilang terima kasih sama kakak-kakak dari Read Times karena sudah ngajakin kita buat ngobrol malam ini. Sesuai tema yang diberikan ya, peran pemuda dalam aksi selamatkan lingkungan hidup. Untuk tema ke Zero Waste itu sebenarnya sih kita lihat dulu ya, sebenarnya apa sih masalah yang sedang terjadi di Indonesia, yang banyak terjadi. Nah, setelah dirangkum, saya mencoba merangkum beberapa permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia itu. Ada seperti pencemaran sungai, ada kerusakan hutan, ada permasalahan sampah yang menumpuk, dan lain-lain itu. Kalau dari Zero Waste sendiri, perannya sebenarnya terdengar sangat sepele. Soalnya di Zero Waste itu Kak, tidak ada tuh yang namanya program-program. Jadi program kerja itu sampai tahun ini, tahun ketiga kami berdiri, itu belum ada satu program pun yang kita bentuk untuk ke masyarakat. Sebenarnya bukan tanpa tujuan sih kita seperti itu. Zero Waste sendiri itu hadir sebagai teman untuk masyarakat. Jadi ketika teman-teman dari masyarakat itu butuh, Kak kita butuh sharing dong, kita butuh ini dong, butuh pendampingan dong, kami mau tahu dong cara gini, dan kami bisa memfasilitasi ke mungkin expertnya, itu akan kami bantu. Terus pemuda-pemuda yang ada di Zero Waste ngapain saja? Kalau kami ya, dari beberapa permasalahan itu, tadi ada 13, kalau saya sebutkan satu persatu sih sebenarnya banyak, seperti sungai yang tercemar, terus ada kerusakan hutan, ada banjir, ada abrasi, pencemaran udara, menurunnya keanekaragaman hayati, pencemaran tanah, dan permasalahan sampah, dan lain-lain itu. Dari teman-teman Zero Waste itu sharingnya sih, penyebabnya tidak jauh-jauh ya dari kita. Itu sebenarnya dari kita semua. Kenapa kami bilang seperti itu? Karena gaya hidup kita saat ini bisa kita lihat ya, makanan dengan berbagai jenis kemasan, ada styrofoam, ada plastiknya ada yang lunak sampai yang paling keras juga sudah kita gunakan. Terus kita kemana-mana harus dengan menggunakan kendaraan. Nah, sedangkan kendaraan itu menghasilkan emisi. Penggunaan AC mungkin yang secara berlebihan jadi 24 jam terus menyala itu semuanya itu menghasilkan emisi, dan itu yang teman-teman Zero Waste suarakan selama ini. Ayo dong sama-sama kita selamatkan bumi. Caranya paling mudah itu dari diri sendiri. Jadi kalau selama ini banyak yang menyuarakan perubahan itu dari diri kita sendiri, itu tidak salah. Itu totally benar, karena
percuma tuh kita suarakan kemana-mana, tapi diri kita sendiri saja belum bisa. Nah, sampai saat ini teman-teman Zero Waste pun belum bisa 100% karena seluruh aspek kehidupan kita itu sudah bergantung sama plastik, sama kemasan-kemasan yang lain. Tapi bagaimana caranya supaya kita bijak? Nah, teman-teman Zero Waste tuh menyuarakan yang paling mudah. Kalau teman-teman suka nongkrong di coffee shop, ayo dong teman-teman dikurangi penggunaan gelas plastiknya, atau kalau boleh diganti sedotan dengan sendok untuk mengaduk minumannya, kenapa tidak? Kenapa kita harus menggunakan plastik? Terus kalau belanja menghasilkan kreseknya itu banyak. Nah, kenapa kita tidak coba bawa tote bag atau pakai kardus untuk mengurangi penggunaan plastik itu? Terus juga teman-teman itu menyuarakan apa ya? Kalau bisa tidak membeli, pakai yang ada. Jadi kalau kita beli baju tuh sering tuh teman-teman anak muda sekarang katanya thrift shop, tapi bajunya numpuk di lemari. Nah, kami menyuarakan juga bagaimana kita bisa pakai yang ada dan sampai benar-benar sudah tidak bisa digunakan. Bukan karena mungkin kita akan terlihat lebih kucil ya, mungkin teman-teman akan berpikir seperti itu, tapi ketika kita bisa merawat pakaian yang kita punya, itu juga berpengaruh ke lingkungan. Soalnya semakin sering kita mencuci, limbah-limbah sabun yang sudah kita hasilkan itu juga akan mencemari sungai atau aliran-aliran air yang lain kayak gitu. Kayak gitu sih Kak. Terus solusinya buat teman-teman yang tadi ya, ubah kebiasaan dari diri sendiri dulu. Terus saat ini pemuda bisa apa? Pemuda bisa kolaborasi. Seringnya teman-teman berpikir, kayaknya nih kalau kita ajak si itu kolaborasi bakal ditolak. Kayaknya kita nggak bisa nih kumpul 10 komunitas atau 10 organisasi untuk buat satu kegiatan besar yang mungkin berimpaknya bukan ke seluruh bumi, mungkin ke satu RW mungkin, atau ke satu RT mungkin yang lebih kecil. Nah, itu sebenarnya pemuda bisa menjadi penggerak untuk melakukan perubahan-perubahan kecil itu. Bayangkan ketika kita secara masif menyuarakan tentang lingkungan, ini akan terjadi perubahan ya, karena sekarang kita sudah merasakan bagaimana dampak krisis iklim di kehidupan kita. Hujannya kadang iya, kadang tidak, kadang pagi, kadang malam, kadang gerimis, kadang hujan deras. Itu semua adalah perubahan iklim yang secara cepat. Sebenarnya di tahun kemarin pemerintah bahkan sudah menekan laju perubahan iklim di bawah 2 derajat. Soalnya kalau dia sudah 2 derajat perubahannya, itu kita benar-benar ada di situasi krisis. Tuh sih. Apalagi ya? Mungkin itu sih. Kalau ada yang mau nanya-nanya juga boleh, kakak moderator mungkin. Baik, Kak Ainun mungkin bisa dijelaskan apa saja sih selain menyuarakan kepada masyarakat, apa saja sih yang sudah dilakukan sama teman-teman dari Zero Waste? Mungkin ada turun ke lapangan untuk menangani isu-isu seperti banyaknya limbah plastik di lingkungan, kemudian misalnya penanaman mangrove dan lain sebagainya. Mungkin hal apa yang sejauh ini sudah dilakukan pemuda-pemuda di Zero Waste itu Kak dalam upaya untuk penyelamatan lingkungan? Selain tadi menyuarakan untuk bijak dalam penggunaan barang. Ya. Jadi teman-teman Zero Waste itu selama 3 tahun kami ada, kami itu sudah meskipun mungkin kami bukan expert, tapi kami sudah membantu untuk memenjarakan beberapa plastik
itu dinamakan ekobrik. Jadi memenjarakan beberapa plastik dalam satu botol itu namanya ekobrik. Teman-teman sudah melakukan beberapa pelatihan untuk pembuatan ekobrik itu. Itu bukan cuma di lingkup Makassar, teman-teman juga bahkan sudah sampai ke Sorowako untuk membantu teman-teman yang mengadakan kegiatan di sana dan bingung sampah-sampahnya mau dikemanakan ini setelahnya. Oh, kita buat ekobrik saja, Kak. Nah, kita bantu di situ. Terus selain menyuarakan mengubah gaya hidup kita, terus pelatihan pembuatan ekobrik, teman-teman juga sudah berkolaborasi untuk membuat satu model thrift shop, tapi kita namanya Berbabu. Berbabu itu barter baju dan buku. Jadi kita benar-benar menjaga kualitas baju kita, dan kemudian kita menyiapkan satu tempat dan satu waktu, teman-teman dari tempat lain datang bawa bajunya juga, saling bertukar. Kemarin juga kami baru ikut penanaman mangrove di kegiatan peringatan Sumpah Pemuda juga sama teman-teman penjaga laut Makassar. Itu sih, Kak. Baik, isu yang kita lihat sekarang ini adalah banyak pemuda yang memang berusaha untuk membuka misalnya UMKM gitu ya, Kak. Banyak yang buka kafe, buka hal-hal lain atau usaha dagang yang akhirnya kemasannya itu menggunakan plastik, dan kemudian mereka tidak setelah kemasan-kemasan itu keluar dari mereka, artinya sudah dimiliki oleh para pembeli dan mereka sudah tidak bertanggung jawab lagi dengan kemasan-kemasan itu. Apakah sudah ada penyuaraan mungkin kepada UMKM atau penjual-penjual terkait hal tersebut, Kak, agar lebih bijak mungkin dalam pengelolaan sampah yang mereka hasilkan? Kalau untuk menyuarakan ke UMKM sih mungkin belum ya, Kak. Cuman kami mendukung beberapa tempat yang tidak menggunakan sedotan ketika di dalam kafenya. Jadi mungkin kan ada tuh tempat kayak kafe yang di dalam kafe, minum di dalam kafe pun tetap pakai gelas kemasan, tetap pakai sedotan. Nah, kami mendukung teman-teman yang ingin berpartisipasi ikut menjaga bumi, itu kami bantu suarakan kalau kita ke kafe itu yuk. Kenapa pilih kafe itu ya karena mereka ikut menjaga bumi dengan cara seperti ini, kayak gitu. Jadi upaya-upaya menyuarakan itu lewat kami membantu bukan bantu jadi marketing sih, kita bantu supaya teman-teman dari UMKM yang lain bisa melihat, oh ternyata tempat-tempat yang seperti itu juga tidak ketinggalan kok, tetap ramai. Baik, terima kasih Kak Ainun. Mungkin kita akan beralih dari isu lingkungan. Kita kali ini akan bahas yang kedua adalah dari aspek pendidikan. Nah, kita sudah bersama dengan Kak Humaira Febrianti dari Sekolah Cendekia Pesisir. Halo Kak Humaira. Halo Kak. Oke, baik. Nah, Kak Humaira, boleh mungkin dijelaskan bagaimana sih peran pemuda dalam pendidikan, utamanya nih pendidikan pesisir? Mungkin boleh dijelaskan kepada sahabat Ritain semua. Mungkin ada yang belum paham apa sih itu pendidikan pesisir, mungkin bagaimana peran pemuda dalam hal tersebut. Oke, terima kasih atas kesempatannya Kak. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Read Times yang telah membuat kegiatan seperti ini agar kita, para pemuda itu bisa saling sharing. Sebelum itu Kak, sebenarnya di Sekolah Cendekia Pesisir itu ada 4 pilar. Yang pertama itu ada pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, dan lingkungan. Tapi pada kesempatan kali ini, saya diberi kesempatan untuk menjelaskan mengenai pendidikan anak pesisir. Sebelum itu, saya akan menjelaskan beberapa faktor dari beberapa pengalaman selama ber-SCP, beberapa faktor yang menjadi penghambat
pendidikan anak-anak di pesisir. Yang pertama itu mengenai tenaga pengajar. Tenaga pengajar di sana itu gurunya itu di pulau sangat sedikit, sekitar hanya 3 sampai 4 orang. Itu 3 sampai 4 orang itu sudah sama kepala sekolahnya. Terus status mereka guru-guru di sana itu masih kebanyakan masih honorer. Kenapa sedikit? Karena saya pernah bertanya kepada salah satu guru, mereka katanya pernah ada guru yang dari Makassar, tapi karena memang masih honorer, katanya dia berhenti dikarenakan resah karena jauh dari Makassar ke pulau, Kak. Dan mungkin karena gaji juga yang sedikit. Terus jadi rata-rata guru yang mengajar di pulau itu memang rata-rata itu orang asli pulau sana. Kalaupun ada dari luar Makassar itu biasanya kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya itu kepala sekolahnya itu tidak menetap di pulau. Dia pulang balik Makassar, tapi dalam seminggu itu dia cuma 2 kali kunjungannya ke pulau, Kak, 2 kali seminggu. 2 kali dalam seminggu. Terus faktor selanjutnya itu karena minat siswanya yang kurang untuk melanjutkan pendidikan. Di pulau dari kecil itu anak-anak sudah didoktrin dari orang tua dan lingkungan mereka bahwa kamu nanti kalau besar harus melanjutkan kerja orang tuanya, yaitu notabene-nya sebagai nelayan. Dan di pulau itu, Kak, laki-laki itu dikatakan anak emas. Kenapa anak emas? Karena laki-laki itu pasti kalau di pulau akan melanjutkan kegiatan orang tuanya, yaitu sebagai nelayan. Karena di pulau itu, Kak, dari beberapa riset atau wawancara masyarakat, kita lihat anak-anak itu di pulau dari umur 6 atau 7 tahun sudah ikut berlayar mencari ikan ke laut. Jadi anak itu sudah diberikan hasil tangkapan mereka sendiri. Jadi semisal hari ini hasil tangkapannya 500.000, anak itu langsung dipegangkan, Kak, uang 500.000. Jadi kalau realistis, siapa sih yang tidak mau, apalagi di umur seperti itu, 500.000 itu sangat banyak sekali. Terus untuk beberapa pulau, untuk SMP dan SMA-nya itu ada yang pulau yang tidak ada, Kak, SMP SMA-nya. Jadi mereka harus menyeberang pulau, sehingga ini juga menjadi faktor anak-anak menjadi malas untuk bersekolah karena mereka malas untuk menyeberang pulau dari sekitar 10, 15 sampai 30 menit menyeberang ke pulau yang ada SMP atau SMA-nya. Selanjutnya, Kak, faktor ini sedikit sensitif, yaitu di pulau itu banyak terjadi pernikahan dini, sehingga anak-anak putus sekolah karena dikasih menikah sama orang tuanya, karena orang tuanya itu berpikir, untuk apa saya biarkan anakku tinggal di rumah kalau tidak ada dia bikin, terutama pada perempuan, Kak, ini kasusnya ini dia kena itu pada perempuan. Jadi jadi orang tuanya juga itu bagaimana ya, merasa kalau ini anak sudah saya kasih menikah, otomatis untuk pembiayaannya itu untuk orang tuanya pasti sudah terputus menjadi nanti suaminya lagi yang biayai. Untuk sekarang keadaan pendidikan di pulau itu bisa dikatakan sangat miris karena dari pengalaman saya pribadi, Kak, selama mengajar di pulau, mereka bahkan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya itu susah, Kak. Bahkan ada satu, 2 sampai 3 anak ini yang udah hafal lagu Indonesia Raya. Sangat miris sekali, Kak. Itu sangat bersyukur kalau lagu Indonesia Raya dari pertama sampai tengah itu bisa dinyanyikan, itu sudah sangat bersyukur sekali. Otomatis karena mereka tidak tahu lagu Indonesia Raya, mereka juga tidak tahu bagaimana cara upacara yang benar. Bahkan mereka ada beberapa sekolah yang tidak melakukan upacara sama sekali. Itu pun faktor karena mereka tidak memiliki, Kak, fasilitas untuk melakukan upacara. Karena mereka tuh sekolah lahan kecil lalu pagar, jadi tidak ada lapangan untuk melakukan kegiatan itu di sekolah. Terus ada beberapa dari kelas 4, bahkan kelas 4 sampai kelas 6 itu ada yang belum lancar membaca. Sangat kasihan sekali untuk kelas 4 dan 6 jika mereka belum lancar membaca. Terus ada kalau untuk sekarang, Kak, pulau yang kami bina sekarang SCP itu namanya Pulau Pala. Anak SMP di sana itu mereka hanya mengandalkan LKS.
Jadi mereka ke sekolah pada saat hanya ingin mengikuti ujian sekolah, yaitu ujian tengah semester atau ujian kenaikan kelas. Jadi mereka cuma dibekali sama gurunya LKS untuk dikerjakan di rumah. Jadi LKS-nya itu nanti diperiksa pada saat mereka ke sekolah untuk mengikuti ujian. Selanjutnya untuk infrastruktur di sana sangat memprihatinkan, karena kenapa? Dari sekolah yang saya datangi, atap sekolahnya itu Kak bocor, bangku kelas sudah banyak yang rusak. Jadi mereka itu di sana Kak masih menggunakan tempat duduk bangku yang panjang, bukan kayak kita di kota itu satu orang satu, tidak. Di sana mereka menggunakan tempat duduk yang panjang, sehingga karena banyak yang rusak, jadi satu tempat duduk itu kadang 3-4 orang yang duduk Kak, jadi mepet-mepet kodongan anak di situ. Dan satu ruangan itu di sana Kak dibagi menjadi 2 kelas. Jadi satu ruangan itu ada kelas 1 dan kelas 2 di dalam situ yang belajar. Jadi kita bisa bayangkan betapa gaduhnya di dalam kelas ketika kelas 1 dan 2 atau 3 dan 4 belajar bersamaan dengan guru yang berbeda, begitu Kak. Baik, dari teman-teman dari sekolah pesisir ini mungkin sudah melihat bagaimana keresahan ternyata pendidikan di Indonesia itu jauh tidak merata gitu ya Kak, terutama di daerah pesisir. Apakah dari Kak Humaira sendiri sudah ada kolaborasi atau penyampaian kepada pemerintah bahwa ada di daerah-daerah tertentu yang pendidikannya itu sangat kurang dari fasilitas, kemudian tenaga pengajar, kesadaran masyarakatnya, akses, dan lain sebagainya? Kalau untuk kegiatan sendiri Kak itu belum, tapi kita selalu update untuk di sosial media Kak, selalu memberikan gambaran tentang di pulau ini sangat miris. Jadi harapan kita semoga karena sekarang sudah zamannya digital, jadi semoga yang kita sampaikan di sosial media itu bisa menjadi viral dan bisa sampai kepada pemerintah setempat. Baik. Terima kasih kepada Kak Humaira sudah memfasilitasi teman-teman kita atau adik-adik kita di wilayah pesisir. Semoga kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa lebih dilirik lagi ya sama pemerintah supaya di setiap daerah itu ada pemerataan pendidikan. Baik, Kak Humaira, mungkin kita lanjut dulu ke pemateri selanjutnya, yaitu dari aspek politik. Kak Nur Hidayatullah, Kak Dayat. Untuk aspek politik mungkin menarik bagi teman-teman, terutamanya kita pemuda, kalau kita lihat-lihat bahwa isu politik ini sebenarnya terkenalnya dengan isu-isu buat orang tua gitu kan, isu-isu untuk orang-orang yang sudah melek di politik, tapi ternyata melek politik itu ternyata bukan cuma untuk orang-orang tua yang suka nonton berita dan lain sebagainya, ternyata anak muda ini lebih berperan dalam politik itu sendiri. Nah, kemudian Kak Dayat melihat bagaimana sih pemuda ini dalam melek politik pada hari ini, kemudian ada kritikan-kritikan kepada pemerintah dan lain sebagainya, itu dari Kak Dayat bagaimana menilainya? Oke, makasih Ibu moderator, kakak moderator, Kak siapa namanya ini? Panjang sekali. Kak Devi ya? Oke, terima kasih Kak Devi atas kesempatan yang diberikan. Jadi berangkat dari apa yang Kak Devi resahkan dan hampir semua orang meresahkan hal itu, kenapa sih politik itu hampir beberapa anak muda di kalangan saat ini itu menyatakan bahwa politik itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang jelek, atau sesuatu dalam stigma lain dinyatakan sebagai sesuatu yang tidak baik. Siapapun orang yang masuk dalam dunia politik itu akan dicap sebagai hal-hal yang kurang baik lah, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi itu persepsi sebenarnya, karena temuan terbaru saat ini berdasarkan hasil penelitian dari IP, Indikator Politik Indonesia, itu menyatakan bahwa hal itu berbanding terbalik. Kenapa? Karena anak muda saat ini itu sebenarnya melek politik. Ya, tetapi ini yang belum tersampaikan kepada publik. Artinya apa? Data sensus penduduk menunjukkan bahwa 270, sekian penduduk di Indonesia saat ini, sekitar 40% lebih itu adalah anak muda. Ya. Yang menarik adalah
dari beberapa generasi, anggaplah kita sudah sering mendengar, ya, anak-anak muda sudah sering mendengar ada namanya generasi baby boomers, ada generasi Gen X, Gen milenial, Gen Z, dan yang saat ini yang terbaru ya generasi tertinggi yaitu post Z, generasi post Z. Artinya apa? Kelima generasi ini sekarang menduduki data demografi penduduk kita di Indonesia. Yang menarik adalah kedengaran ya? Cek. Iya Kak, iya. Oh iya. Ya, karena di layar saya ini berubah, jadi siapa tahu nggak kedengaran. Oke, jadi yang maksud saya apa? Data kita menunjukkan bahwa anak-anak muda saat ini itu menduduki angka demografi kita saat ini itu di angka yang paling tinggi atau sekitar 50% dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia atau sekitar 40-50%. Artinya apa? Dengan angka yang cukup banyak saat ini, tentu kita anak muda dituntut dan wajib sebenarnya untuk melek politik. Kenapa? Karena hampir semua kebijakan atau apapun yang dihasilkan di negeri ini, di negara kita ini, itu ditentukan oleh aspek politik. Ya, termasuk apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi terkait pemerataan pendidikan. Kita melihat di beberapa pulau ada yang saat ini masih sangat miris terkait pendidikannya. Itu kenapa? Karena belum adanya pemerataan pendidikan dan itu ditentukan oleh keputusan atau kebijakan politik. Itulah mengapa anak-anak muda harus paham dan mengerti bagaimana proses politik ini terjadi di negara kita. Kenapa saya masuk ke ranah atau wilayah ini? Kenapa? Karena saat ini politik itu atau public figure dianggap kurang dipercayai oleh masyarakat atau publik karena adanya beberapa oknum yang menyalahgunakan politik itu sendiri untuk mencari kekuasaan atau untuk memperkaya diri sendiri, bahkan menjadi seorang koruptor atau apa dan sebagainya. Nah, tetapi itu bukan politiknya yang kotor, tetapi oknum yang menyalahgunakan. Ibaratnya seperti ini. Kalau kita punya pisau, lalu kita menggunakan pisau itu untuk memotong apel misalnya atau daging, maka itu bermanfaat. Tetapi kalau kita menggunakan pisau itu untuk menusuk orang, ya tentu itu sebuah tindakan kriminal. Sama dengan politik. Ketika kita menggunakan politik itu sebagai aspek yang baik di dalam pendidikan, di dalam sosial, ekonomi, dan segala hal, hukum dan seterusnya, maka kita akan menemukan solusi atau kebijakan-kebijakan yang nantinya bermanfaat untuk pendidikan dan berbagai permasalahan yang saat ini. Karena saya gini Kak, intinya berbicara politik itu kita merasa jengkel dengan situasi yang saat ini terjadi di negara kita. Apapun yang kita lihat. Karena kenapa kita bisa jengkel dengan apa yang terjadi? Karena dari tahun ke tahun, dari era ke era, mulai dari sebelum reformasi bahkan saat ini setelah era reformasi, yang menjadi permasalahan adalah adanya kesenjangan di tiap era tersebut. Kesenjangan inilah yang menghasilkan kita anak muda mau ngapain di era kita saat ini. Di era milenial atau di era Gen Z saat ini itu harusnya anak muda ngapain. Nah, ini pertanyaan besar. Ketika ditanyakan ke kita semua atau ke saya pribadi, kamu mau ngapain 5, 10, 25, bahkan 50 tahun yang akan datang, atau di 2045 Indonesia keemasan kita, di 100 tahun, kita melihat Indonesia itu seperti apa? Ya, banyak sekali anak-anak muda yang melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa. Tetapi benar tadi yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya bahwa kita kekurangan kolaborasi. Anak-anak muda itu gengsi, anak-anak muda itu mau jalan sendiri-sendiri. Nah, ini kekurangan kita yang mesti kita harus sadari dari sekarang. Nah, selanjutnya apa? Dari data yang saya sampaikan tadi, itulah penting kenapa anak muda melek politik. Karena dari berbagai aspek apapun, dan seandainya kita melek politik, ya anggaplah saja bahasa-bahasa sederhananya di 2024, salah satu momentum politik yang besar adalah pemilihan presiden, pileg, dan seterusnya di 2024 yang akan datang. Ini pertanyaannya, pemuda akan menjadi pemilih atau dipilih? Gitu. Kalau pemuda mau menjadi pemilih, maka kita hanya bisa berpasrah diri atas keputusan yang diambil
atau yang dibuat oleh para pembuat kebijakan. Tetapi ketika pemuda mulai hari ini menyatakan bahwa di 2024 nanti saya akan dipilih, maka pemuda lah yang akan menentukan arah kebijakan pendidikan seperti apa pemerataan pendidikan di Indonesia, di Pulau Jawa dan seterusnya, di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Indonesia Timur secara umumnya. Kalau kita berbicara pendidikan, itu masih sangat jauh dari kata layak sebenarnya. Begitupun dengan sosial, ekonomi, hukum, hak asasi manusia, kesehatan, dan banyak hal lainnya yang sekali lagi saya sampaikan bahwa segala sesuatu itu ditentukan oleh kebijakan. Ya. Selanjutnya apa? Dari permasalahan yang saya ingin sampaikan bahwa kita sebenarnya punya peluang yang sangat besar untuk mengubah itu nantinya. Dengan cara apa? Yang pertama tadi kita melakukan kolaborasi, melakukan hal-hal yang sifatnya lebih produktif. Tetapi saya ada tiga yang mesti dilakukan pemuda saat ini. Yang pertama adalah kapasitas pemuda itu sendiri. Kenapa ini penting? Kalau teman-teman anak-anak muda ingin bersaing di 2024 nantinya, maka yang pertama anak muda harus memiliki kapasitas. Kapasitas dalam hal apa yang perlu dimiliki anak muda saat ini? Yang pertama dalam hal pendidikan. Jadi tidak boleh ada lagi anak muda yang saat ini kuliah tetapi tidak mampu mengartikulasikan apa yang mereka dapatkan di bangku kuliah ataupun di luar kampus. Kalau sampai hari ini kita masih tidak mampu mengartikulasikan itu, berarti kita masih berada di level yang tidak mampu bersaing di beberapa tahun yang akan datang. Itu yang pertama. Yang ketika teman-teman saat ini berada di kampus atau posisinya sebagai mahasiswa, maka perbanyak berorganisasi. Ya. Saya banyak berorganisasi, pernah berada di bagian pendidikan, lingkungan, baik di internal maupun di eksternal kampus. Itu penting. Kenapa itu penting? Karena dalam menambah kapasitas diri, yang paling penting adalah selain kita kuliah, kita harus menambah jejaring. Dan alhamdulillah, saya sangat berterima kasih dengan readtimes.id ini, karena saya tidak tahu juga dari mana, tiba-tiba dapat kontak dari panitia untuk berbicara terkait pendidikan politik dalam hal ini peran pemuda. Saya merasa itu adalah bagian dari jejaring. Seandainya saya tidak pernah berkomunikasi dengan orang, mungkin tidak ada yang bakal kenal FMI, Fraksi Muda Indonesia, tidak ada yang bakal tahu readtimes.id dengan kegiatannya yang sangat keren ini atau seperti apa. Tetapi itu jejaring. Dan apa yang dilakukan oleh pemateri kita sebelumnya dan yang akan datang sebentar, saya yakin mereka telah melakukan hal yang sama. Mengembangkan kapasitas diri dan berjejaring dengan siapa saja. Jadi itu yang pertama. Terus poin yang kedua adalah integritas. Kenapa integritas itu penting? Karena saya yakin dan percaya secerdas dan sebanyak apapun teman Anda saat ini, kalau Anda tidak punya akhlak, perilaku yang luhur, maka yakin dan percaya Anda tidak ada bedanya dengan pejabat-pejabat yang saat ini kehilangan integritasnya. Ketika Anda cerdas tapi tidak punya moralitas yang baik, maka yakin dan percaya apa yang Anda lakukan di suatu saat nanti itu tidak jauh beda dengan apa yang dilakukan oleh elit politik yang saat ini tengah berkuasa di negara kita. Itu yang kedua. Yang ketiga yang paling penting adalah loyalitas. Loyalty. Kenapa ini penting? Loyalty ini penting karena kalau kita pintar, cerdas, punya akhlak yang baik, moralitas yang bagus, tetapi tidak punya rasa kebanggaan terhadap bangsa dan negara kita harus loyal kepada negara kita. Maka kita akan menjual negara kita suatu saat nanti. Karena kita pintar, kita cerdas, dan kita punya akhlak atau punya gaya komunikasi yang baik dengan negara-negara lain atau dimanapun. Tidak usah ke negara lain lah, di Kota Makassar saja atau di Sulawesi Selatan. Kita akan menjual berbagai macam budaya kita atau hal lain yang sifatnya sangat sensitif ketika kita tidak memiliki loyalitas terhadap kebanggaan terhadap dari mana kita berasal, suku kita apa, budaya kita apa, dan Indonesia ini dibentuk atas dasar apa. Ya. Jadi saya rasa ketiga poin penting ini adalah menjadi modal dasar saya secara pribadi di dalam menjalankan atau di dalam berkomunikasi dengan berbagai networking yang saya miliki. Kenapa itu penting?
sekali lagi saya ucapkan, Kak Moderator, kenapa itu penting? Karena omong kosong, saya bilang, kalau ada di negara kita yang saat ini itu tidak ditentukan dengan kebijakan politik. Omong kosong, ya. Kenapa kita harus melek politik? Kita harus mengetahui prosedurnya, ya kan? Kita harus mengetahui prosedurnya. Karena kalau kita bisa merebut, bayangkan kalau anak-anak muda yang ada di webinar meeting ini adalah pemegang kendali. Jangan ini. Iya, karena besar juga Indonesia ke depan, maka yakin dan percaya kita akan merumuskan yang terbaik dari bidang pendidikan seperti apa, dari bidang lingkungan seperti apa, dari bidang hukum seperti apa, politik dan seterusnya. Ya. Saya rasa itu hanyalah pemantik diskusi kita, kalaupun sebentar ada sesi diskusi Kak Moderator. Sebentar saya insya Allah masih siap bersama Kak Moderator dan teman-teman yang lain. Salam juga buat teman-teman. Saya banyak yang chat tadi, banyak yang ikut gabung, dan alhamdulillah terima kasih. Saya rasa apa yang dilakukan Red Times ini salah satu inovasi yang cukup keren menurut saya di era-era saat ini, karena memanfaatkan apa yang menjadi kelemahan bertatap muka saat ini dengan memfasilitasi webinar-webinar melalui Zoom. Ini sangat luar biasa sebenarnya. Terima kasih Kakak Moderator dari Red Times. Baik Kak Dayat, mungkin nanti kita diskusi lebih lanjut di sesi tanya jawab. Nah, mungkin Kak Dayat bisa stay dulu sampai. Ya baik. Selanjutnya kita akan mengundang untuk berbicara dari. Sebelum itu kita ada ice breaking dulu teman-teman. Buat teman-teman yang ingin memperebutkan hadiah GoPay atau OVO, boleh stay tune. Untuk panitia, boleh saya persilahkan untuk yang bertanggung jawab di ice breaking. Oke, terima kasih Kak Devi. Baik, silakan Kak Neshi. Oh ya, ini bisa ini dulu nggak, apa namanya, galeri? Oh ya, supaya bisa saya lihat semua pesertanya. Halo, selamat malam. Sebelumnya disapa dulu nih kayaknya nih. Selamat malam, masih semangat? Ini kayaknya setelah mendengar materi yang cukup berat ya, apalagi yang terakhir dari Kak Nur Hidayatullah. Kayaknya lagi di brainstorming ini. Tapi nggak apa-apa, karena kita anak muda itu memang harus membuat kegiatan-kegiatan seperti ini supaya pikiran-pikiran kritis kita itu sebagai anak muda itu harus lebih digali lagi. Betul? Untuk sekarang kita akan ice breaking supaya refreshing dulu dari pembahasan-pembahasan yang berat, kita masuk ke permainan dulu. Tapi sebelumnya ini kita ada rules dulu buat semua teman-teman yang mau ikut, tolong di on cam ya supaya dapat hadiahnya. Hadiahnya tenang, bukan ini ya. Bukan masalah ini. Cuman saldo OVO atau saldo GoPay, tapi buat tambah-tambahan juga lah ya. Ini udah on cam semua belum sih? Bisa kelihatan? Boleh ikut kayak ikut ya. Oh iya, boleh ya. Ini panitia untuk pemateri bisa ikut enggak? Oh, ikut tapi hadiahnya nggak dapat. Aduh, mohon maaf sekali nih buat pemateri. Kayaknya ini hadiahnya khusus buat peserta ya. Ya, jadi Kak, ini saya juga punya hadiah nanti. Kalau ada teman-teman yang mampu speak up dan menceritakan kira-kira ke depan ini kita mau ngapain, saya punya hadiah khusus. Nanti saya kasih ya. Wah, keren nih Kak Nur Hidayatullah nih. Ayo, jadi teman-teman, buat teman-teman yang pengen berpartisipasi, ayo di on cam dong. Kalau misalnya on cam bisa dapat nih hadiahnya. Hai semuanya. Kalau misalnya ini nggak apa-apa di ini juga unmute juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngomong langsung aja. Mau sapa-sapa juga nggak apa-apa. Oh, tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Princess Angela Cantika, biasa dipanggil Cici atau biasa dipanggil Sayang. Jadi kalau mau manggil ya nggak apa-apa ya. Oke, Sayang. Trik banget ya. Ada yang jawab ya. Jadi yang pertama itu kita mau coba tebak-tebakan. Jadi saya akan memberikan sebuah kalimat, tapi
teman-teman coba ditebak kalimat apa yang saya sebutkan. Jadi nanti saya sebentar di mute. Terus teman-teman coba ditebak kalimat apa yang saya sebutkan dan siapa yang menebak paling tepat dan cepat di kolom chat box itu yang akan mendapatkan saldo OVO atau GoPay. Jadi teman-teman ready ya, dipastikan jaringannya stabil biar teman-teman bisa dengar, bisa melihat maksudnya. Sudah siap teman-teman? Oke, dicoba ya. Teman-teman panitia tolong dibantu dipantau chat box-nya biar kelihatan siapa yang komen duluan. Wah, ini kayaknya dari room Adlizal Gazi Gifari ini bertiga udah ready banget nih kayaknya nih. Oke, dicoba ya. Mulut saya diperhatikan, dilihat, terlihat nggak teman-teman? Coba direspon dong. Ulang. Kalau belum. Siapa yang bilang ulang? Belum. Kalau terlihat jelas muka saya, tolong acungin jempol dong. Oke deh, sip. Dicoba ya. Ulang. Ulang. Oh, belum. Belum ya. Oke. Oh, I love you tuh. Salah, belum tepat. Ayo, ada yang lain? Ayo dong, muncul di chat box dong. Bersihkan tepat ini. Belum ada. Ulangi. Oke, saya ulang ya. Ditebak lagi ya. Kasih clue mungkin Kak tentang apa gitu. Tadi kan saya perkenalkan nama. Nah, salah satu kata dari kalimat itu ada dalam nama saya. Oke. Itu teman-teman boleh disimak. Nesi cantik banget. Princess cantik manis. Tulis di kolom chat ya teman-teman. Ayo dong tulis di kolom chat karena yang dilihat itu siapa yang cepat dan siapa yang tepat. Oke, udah ada. Ini aku lihat kayaknya yang benar ternyata Umi Fatia. Itu yang cepat dan tepat. Bukan. Sorry. Bayu Ilham. Sorry. Salah. Tunggu, aku cek dulu. Princess cantik banget itu. Oh, masih kurang tepat, masih kurang. Satu kali lagi ya, clue ya. Bentar ya. Nih, lihat ya, lihat baik-baik. Oke, siap teman-teman. Ayo, itu udah berapa kali itu diulang? Ayo dong, siapa yang cepat? Ayo. Cantik banget. Princess. Di kolom chat. Oh, bukan. Ini Madfira hampir nih, tapi belum tepat. Oh, ternyata Zulkifli Natsir ternyata yang benar dan yang paling tepat. Iya, Zulkifli. Zulkifli ada nggak orangnya? Dia unmute dong. Zulkifli, hai. Kok malu-malu? Kalau misalnya nggak muncul, nggak unmute, kita batalin. Setuju? Saya wakili Zulkifli, Kak. Saya wakili Zulkifli kalau bilang. Setuju. Nggak bisa, harus Zulkiflinya langsung dong. Saya wakili Ganti. Zulkifli, Kak, karena saya Zulfikar. Nggak bisa, harus Zulkifli Natsir. Kalau misalnya nggak muncul, nggak unmute, kita batalin. Woi, Fikar. Saya kamu Fikar. Vika, jangan sampai Hitung mundur. Woi, Fikar. Kau itu Fikar.
Saya kasih hadiahmu, Pikar. Pikar. Siap, Kak. 2, 1. Gimana nih Kak Ona, dibatalin nggak nih? Batal. Oke, batal. Kalau kita batalin, Pikar kurang ajar. berarti kita ganti kalimat ya. Oke, kita ganti kalimat ya. Siap-siap. Aku nggak ngomong apa-apa. Di kolom chat. Ayo, aja lama sekali kita nge-chat. Duluan nggak bilang. Cocok Kak, kita yang menang Kak. Ayo duluan Kak bilang baru. Iya, kita yang menang itu Kak. Kita yang menang itu Kak. Tidak boleh begitu Kak. Ini siapa ya, Matfira mau ulang? Matfira, ayo dong, unmute, ngomong dong. Oh, halo. Ya, selamat Anda mendapatkan emas batangan berupa saldo OVO. Bagaimana ini Kak? Dia copy jawabanku. Duluan saya ketik. Ya, tenang. Jangan bertengkar karena kita masih punya permainan lain dan masih banyak kesempatan. Tapi sebelum itu harus semangat, masih tetap stay untuk pemateri berikutnya karena masih ada lagi ya Kak Ona ya, ice breakingnya, waktu untuk ice breaking. Nggak ngomong apa-apa. Kak Devi ya, sorry. Kak Devi, kita masih punya kesempatan ya? 15 menit lagi. Oh, 15 menit lagi. Jadi masih punya ini ya? Punya waktu untuk ice breaking ya? Iya, silakan. Oke. Sekarang coba ya saya share lagu. Jadi saya sudah download -1 dari lagu. Kalau teman-teman tahu judul lagu dan penyanyi dari lagu itu, silahkan langsung di chat box. Siapa yang paling cepat bisa mendapatkan emas batangan berupa saldo OVO atau GoPay. Oke, tunggu ya. Terdengar nggak ya? Tidak ada, Kak. Bentar, loading, Babs. Terdengar? Iya, kedengaran. Tidak ada jawaban. Sudah ada, saya tulis di kolom chat duluan Mas Tirta. Wah, bener. Iya lagi. Matfira jangan dong. Ganti deh Kak, ganti. Curiga Matfira ini di sampingnya Kanesi ini. Gak ada, kosong. Ganti dong Kak, ganti. Kira lagu daerah kan. Kita ganti ya, karena Matfira ternyata, kayaknya IQ-nya di atas rata-rata nih kayaknya. Untuk lagu saran Kak, lagu Indonesia. Lagu Indonesia. Iya, karena kita bertema Sumpah Pemuda Kak. Iya, maaf. Bagaimana pemuda mau maju kalau kita dengar lagu ya bukan lagu Indonesia? Kayaknya saya diprotes nih di sini. Mampu bersaing dengan daerah luar. Ini have fun ceritanya, have fun guys. Jadi kita tuh harus global gitu. Pemuda nggak boleh mentok di Indonesia aja ya. Boleh lanjut. Oke, lanjut ya. Lagu band Kak, lagu band. Ini dari Indonesia nih. Legend sih ini.
Oke, kita udah dapat pemenangnya, si Lord. Wow, keren banget nih si Lord. Kita sapa-sapa dong si Lord. Harus muncul nih, kalau nggak muncul kita batalin lagi. Oh, muncul. Ayo. Oke, selamat. Jadi buat Madfira dan Lord dapat saldo OVO atau GoPay. Thank you. Tinggal di ini di apa namanya di chat ya. Siap. Yang Lord itu bagi-bagi dong. Apakah kita masih punya waktu, Kak Devi? Sudah habis. Oh, sudah habis. Kita Oke. lanjut lagi bincang. Kita simpan buat next ya. Nanti ada next kegiatan lagi, teman-teman gabung lagi. Dong Kak. Ini kayaknya kasihan banget ya yang tim Adlizal Gasi Givar ini. Oke. Selamat buat kedua pemenang. Sampai berjumpa kembali. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita pada malam hari ini.